dikepoin nih sama orang gitu kan, kira-kira apa sih yang mereka pikirin ya pada waktu kepo gitu. Kamu kayak gimana? Kamu seperti apa gitu ya. Walaupun nanti pasti ada beberapa komen gitu kan ya. Ya, sebodo amat gitu kan dan bla 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 gitu. Kalaupun nggak komen di sini ya, ada yang berucap dalam hati. Ya, that's okay ya. Namanya juga humans ya. Namanya juga manusia gitu kan. Kadang-kadang sih ya memang bener-bener ya pingin tahu lah ya kamu tuh kayak gimana gitu. Dan nggak apa-apa aja sih ya selagi itu nggak mengganggu kamu, right ya. Nah, di readingan Oracle Card Indonesia kali ini kita bakalan baca mengenai yang ingin mereka ketahui tentang kamu tuh sebenarnya apa sih ya, dia atau mereka ya teman-teman ya. Di general reading umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau belajar di sini, belajar mendengarkan dengan rendah hati, mendengarkan dengan vibes yang positif supaya outcomes-nya pun ya juga positif pastinya, right? Dan timeless, jadi kamu dengerin kapanpun aja boleh, right? Sama seperti di readingan yang sebelumnya, kita bakalan bagiin jadi 3 cerita teman-teman ya. Cerita pertama, kedua, dan ketiga. Kalian gak perlu pilih story, pilih kartu, pilih apapun, gak perlu ya. Pilih aku aja ya. Cukup dengerin aja dari depan sampai belakang. Siapa tahu ternyata ya 1 dari 3, 2 dari 3, atau bahkan 3-3-nya semuanya ini adalah cerita kamu, right ya. Dan kali ini kita akan meluncur ke teman-teman Aries terlebih dahulu. Still in this channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember follow and subscribe, like, and giving a positive comment. So I will replay a beautiful word for you. Yuk kita baca ya. Yang ingin mereka ketahui tentang kamu ya. Yang ingin mereka ketahui tentang kamu. Oke, yang pertama, di cerita yang pertama, pandangannya mereka mengenai kamu tuh apa sih? Kamu tuh kayak gimana sih orangnya gitu kan. Yang jelas kamu tuh kalau menurut mereka ya, menurut mereka kamu tuh orangnya emosian ya, kaku banget ya, kaku, emosian, terus abis gitu orang yang ini banget ya. Walaupun kamu emosian dan susah banget yang namanya mengendalikan emosi, tapi ya kamu tuh orangnya nggak suka ngomong doang gitu. Jadi bener-bener man in action, woman in action gitu. Jadi nggak cuman kaleng-kaleng ngomong terus habis gitu ya janji sekedar janji gitu ya, nggak. Tapi memang dilakuin gitu. Cuman memang emosinya kamu tuh memang luar biasa. Dan ya mereka itu berpikir bahwa kamu tuh orangnya nggak mau kalah gitu ya. Selalu kepingin yang namanya menang, nggak ingin kalah lah, nggak kepingin kalah dari orang lain ya, seperti itu. Jadi kalau ada orang ngomong atau apa kayak ya nggak mau kalah. Tapi memang itu terjadi sama kamu. Jadi bukan kamu cari-cari gitu sih, enggak teman-teman ya. Ini pandangannya mereka terhadap kamu tuh orangnya kayak begitu ya. Lalu menurut mereka juga gitu ya, kamu tuh orangnya seperti apa sih ya selain itu ya. Jadi ini ada 2 kartu ya mengenai pandangannya mereka ya. Pandangannya mereka. Tapi walaupun seperti itu ya, walaupun kamu tuh orang yang nggak mau kalah gitu, kamu fair, orang yang sangat fair banget. Jadi kalau misalkan apa ya, kamu pernah mengalami hal tersebut, jadi kamu bisa bercerita hal tersebut. Jadi nggak yang namanya halu-halu gitu ya, belum pernah ngalamin tapi cerita gitu kan, ada ya yang kayak begitu gitu kan. Nah ini kamu nggak gitu. Jadi memang ya kalau emang kamu cerita itu berarti kamu udah pernah ngalamin ya, seperti itu. Orangnya kamu suka banget yang namanya mengarahkan segala sesuatunya ke arah spiritual gitu. Jadi bicara dan membahas masalah yang berkaitan dengan spiritual gitu. Terus abis gitu juga pembelajaran mengenai hal-hal yang bersifat spiritual ya, ini kamu suka banget gitu. Jadi kalau ada orang yang ngomongin itu kamu nyambung gitu ya. Kamu punya intuisi yang cukup bagus ya, gampang banget yang namanya ya intuisinya bagus lah ya, intuitif banget. Cuman memang kamu baperan, perasa ya, itu sebabnya tadi emosinya luar biasa gitu kan ya, karena memang agak sedikit perasa gitu. Nah introvert sebenarnya sih teman-teman ya, introvert. Oke, ini adalah pandangannya mereka dan yang mereka lihat dari kamu tuh orangnya kayak begini ya menurut mereka ya. Lalu secara energi kamu tuh bawa dampak seperti apa sih ke lingkungan ya, seperti ini. Oke ya, ada Saturnus. Nah menurut mereka ya kamu itu
bawa dampak yang agak sedikit kurang baik lah gitu ya, karena memang emosinya kamu gitu. Jadi ada beberapa orang yang merasa nggak nyaman aja gitu loh sama kamu ya, seperti ini. Lalu niatnya ya mereka itu apa sih ke kamu gitu, sampai pingin tahu kamu tuh yang sebenarnya kayak gimana, niatnya mereka itu apa. Nggak apa-apa sih ya, karena memang sebenarnya gini, karena kamu tuh menarik ya, yang suka sama kamu tuh banyak. Kebetulan yang nggak kebetulan sih ya, kamu tuh orangnya menarik secara penampilan teman-teman ya. Jadi cantik, ganteng ya menurut versinya mereka ya. Menurut versinya mereka kamu tuh penampilannya menarik, oke, dan yang paling pasti adalah kamu tuh banyak yang suka gitu. Jadi lawan jenis tuh banyak yang suka. Itu sebabnya mungkin ini yang berpandangan ke kamu ini ya orang-orang yang kayak begitulah ya, seperti itu teman-teman. Nah, ini sebaiknya yang kamu lakukan ya kalau misalkan mereka itu berpendapat seperti ini gitu ya, seperti ini sama kamu. Nggak apa-apa sih, tanggepin aja dengan bijak ya, as long as itu nggak nyenggol kamu, nggak yang namanya bikin kamu menderita gitu kan, nggak yang namanya ya nggak macam-macam sama kamu, it's fine sih teman-teman ya. Artinya nggak apa-apa aja gitu loh ya, mau tahu silahkan gitu kan ya, kamu nganggep kayak gitu ya udah gitu loh. Jadi anggap dengan bijaksana, tetap calm and confident gitu ya. Di luar tetap stabil-stabil aja gitu loh ya, seperti ini. Oke? Ini adalah di story yang pertama ya teman-teman ya, story yang pertama. Lalu tunggu pandangannya tunggu kamu ya di story yang kedua. Oh, malah belum ya, yang pingin mereka ketahui dari kamu tadi apa coba, ayo ya. Tunggu. Oke, niatnya mereka ya nggak mau ya, karena memang yang ya kepribadiannya kamu gitu ya, kepribadiannya kamu dan kamunya menarik ya. Tadi kita udah bahas kamunya menarik. Jadi yang membuat mereka itu, yang ingin mereka ketahui adalah kamu tuh sebenarnya kayak gimana sih, kamu tuh sama siapa sih sebenarnya gitu, kok semuanya mau gitu ya, artinya semuanya deket, padahal kamu tuh bukan semuanya mau, tapi karena memang gampang deket sama orang gitu kan, jadi mereka tuh penilaiannya seperti itu, karena kamu banyak yang suka ya, maka penilaiannya mereka tuh seperti itu gitu, kamunya tuh gampang dideketin, gampang bosenan, gampang gonta-ganti pasangan ya kayak gitu, padahal sebenarnya mungkin enggak ya teman-teman ya, itu hanya penglihatan mereka aja gitu ya. Lalu kita lihat di cerita yang kedua ya buat teman-teman Aries, pandangannya ke kamu. Kamu tuh orangnya kayak gimana sih? Orangnya setia gitu ya, setia walaupun mungkin emosian, gak sabaran gitu ya, tapi cukup terbuka, fair orangnya dan belak-belakan ya. Pandangannya ke kamu sih kayak begitu ya, so far oke, teman-teman ya. Cuman memang sih kamu tuh seringkali terjebak di hubungan-hubungan yang secara end up-nya kamu tuh ngerti bahwa itu hubungan yang gak baik gitu ya, cuman ya dilanjutin gitu ya, setia banget, kalau udah satu ya satu gitu, seperti ini. Lalu menurut mereka kamu tuh orangnya kayak gimana atau seperti apa? Kamu tuh orang yang selalu mau belajar ya, belajar ke arah yang jauh lebih baik, belajar dan ya pokoknya isinya selalu mau belajar hal-hal baru ya, selalu mau berkembang, dan kamu orang yang cukup bijaksana sih teman-teman ya, kalau menghadapi satu masalah, satu problem ya, mereka melihat kamu tuh orang yang bijak lah ya kayak gitu. Lalu secara energi kamu tuh bawa dampak seperti apa sih ke lingkungan ya mereka ya kan, mereka itu berpikir kamu itu bawa dampak apa sih ya untuk lingkungannya mereka dan lingkungan kamu. Ada Saturnus ya. Kalau misalkan dilihat di sini sebenarnya arahnya ke arah yang kurang baik ya teman-teman ya, bawa arahnya ke kurang baik. Karena apa? Karena emosian, kamu tuh orangnya cukup emosian, lalu cukup nggak sabaran juga, jadi orang tuh mau ngedeketin juga mikir, ngelihat dulu situasi dan kondisinya kayak gimana gitu seperti itu. Lalu niatnya mereka ya ke kamu ya, apa sih, sampai ingin tahu apa yang ingin mereka ketahui itu apa gitu ya, kehidupannya kamu, percintaannya kamu gitu kan, karena memang kamu tuh orangnya ini banget ya, artinya setia banget. Dan ini ada cerita-cerita bahwa ketika kamu atau pasangan kamu atau siapapun yang dekat sama kamu ya teman-teman ya, ini ceritanya adalah banyak orang yang kurang setuju dengan hubungan kalian gitu ya, dan banyak orang yang merasa tersakiti
sih gitu. Jadi ini mungkin yang kepo ya adalah orang-orang yang berhubungan dan merasa tersakiti atas hubungan yang kalian jalani gitu ya. Jadi mereka beranggapan bahwa kamu tuh bawa energi yang bad energy gitu ya buat mereka ya, karena memang mereka merasa tersakiti ya, seperti itu. Nah, yang sebaiknya dilakukan ya kalau misalkan cerita ini ya hadir di sekitarnya kamu, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Ada emotion di sini. That means ya apa sih yang mesti dilakukan ya? Mengendalikan emosi kamu. Jangan terpancing sesuatu hal yang kamu sebenarnya udah tahu kalau terpancing itu bakalan yang rugi kamu sendiri ya, seperti itu. Jadi belajar buat refleksi diri juga ya kalau perlu ya teman-teman ya, karena memang ada cerita-cerita bahwa kalau memang salah ya akuilah salah gitu. Kalau memang itu adalah sesuatu yang kurang benar di hubungan yang kalian jalani ini, akuilah gitu. Tidak perlu yang namanya seperti itu ya. Artinya yang lalu menutup diri lalu sama ya orang bolehlah ngomong apa gitu, tapi kita juga tetap harus peduli ya sama aturan-aturan yang berlaku, bahwa kalau misalkan ya kamu berhubungan dengan orang lain yang mungkin sudah punya pasangan, atau kamunya sendiri mungkin sudah punya pasangan gitu kan, dan kamu akhirnya berhubungan dengan orang lain, apakah salah? Tindakannya salah gitu kan, tindakannya kurang tepat, tapi apakah bisa diperbaiki? Bisa kalau mau gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi ya perlu sih belajar sabar, nggak yang namanya terbawa emosi sesaat. Pikirkan dulu baik-baik, refleksikan diri, bener nggak sih gitu kan, dan minimalisir ya hal-hal yang menyebabkan tekanan-tekanan yang akan jauh lebih besar dalam hubungan kamu sama pasangan kamu, seperti itu sih. Dan ini jelas sih yang kepingin tahu itu adalah orang-orang yang mungkin merasa tersakiti di hubungannya kalian ya, seperti itu. Oke, ini adalah cerita yang kedua ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang ketiga. Pandangannya mereka terhadap kamu ya seperti apa? Kamu tuh orangnya ceria banget ya, ceria, terus humble, terus abis gitu juga gampang gaul, komunikasi sama orang tuh gampang banget ya, seperti itu. Cuman ya menurut mereka kamu tuh orangnya mudian banget ya, mudi banget dan gini, walaupun kamu ceria di depan ya, tapi banyak dan banyak hal yang kamu pendem gitu, jadi nggak bisa diekspresikan ya, seperti ini. Dan mereka ngelihatnya kamu tuh sosok yang ya kayaknya fine aja, secara keuangan juga baik-baik aja gitu, nggak pernah ada problem, karena memang secara keuangan juga di atas rata-rata gitu. Jadi mereka melihatnya sih sebagai sesuatu yang fine, kayaknya hidupnya baik-baik aja gitu ya, seperti itu sih ya menurut pandangannya mereka. Kamu ceria, kamu yang humble banget, kamu gampang bergaul sama orang ya, definitely kalau di luaran tuh kayak bener-bener hidup kamu is really perfect gitu ya, seperti itu. Lalu secara energi ya menurut mereka kamu tuh bawa dampak apa sih ke lingkungan ya? Dampaknya kurang baik sih ya teman-teman ya. Kalau dilihat di sini ada cerita-cerita Pluto ya. Pluto ini which is bawa dampak yang kurang baik ya, bawa dampak yang kurang baik, perubahan yang kurang baik, karena kamu tuh mudian banget gitu. Jadi kadang-kadang orang bingung juga gitu ya. Sometimes kamu bisa ceria banget, sometimes kamu bisa yang namanya menyendiri di pojokan gitu kan, marah dan pendendam banget gitu ya, seperti ini sih teman-teman ya. Lalu kita lihat niatnya mereka gitu kan ya, sampai mereka itu pingin tahu tentang kamu tuh kayak gimana, dan yang mereka ingin ketahui gitu kan tentang kamu tuh apa, kehidupan yang sebenarnya kamu tuh kayak gimana, bener nggak sih sesuai dengan apa yang selama ini terlihat gitu ya, atau ternyata kamu tuh gampang banget putus asa, gampang banget down ya, cerita-cerita kayak gitu sih teman-teman ya. Jadi mereka pingin ngerti juga kamu tuh yang sebenarnya tuh kayak gimana gitu ya, apakah sesempurna itu gitu loh, sesempurna pada waktu terlihat yang ceria, terlihat yang namanya nggak ada problem apa-apa, kehidupannya baik-baik aja, apakah benar seperti itu, atau ternyata ya itu adalah sisi sempurnanya kamu yang benar-benar melelahkan gitu, dan ternyata kamu ya sendiri mungkin seringkali down, seringkali kehilangan arah hidup dan tujuan hidup. Jadi mereka tuh mau tahu yang hal seperti itu, bener nggak sih kamu tuh kayak begitu ceria dan sebagainya, atau mungkin kamu tuh banyak sekali memendam memendam masalah, memendam emosi dan perasaan. Nah, itu yang
kepingin mereka tahu. Nah, yang sebaiknya kamu lakukan ya apa? Yang sebaiknya mesti kamu lakukan tuh apa sih ya? It's okay sih teman-teman ya, orang boleh mau tahu gitu kan tentang kamu tuh kayak gimana. Tapi balik lagi ya, kalau misalkan kamu memang ceria, yang benar-benar ceria, it's fine. Tapi kalau enggak, itu hanya untuk cover aja supaya enggak mereka nggak ngerti apa yang kamu alami dalam hidup. Nah, ini kurang tepat ya. Tapi bukan berarti kamu harus ngumbar-ngumbar apa ya, kayak kehidupannya kamu gitu, enggak juga teman-teman ya. Tapi lebih apa adanya aja gitu. Kalau emang kamu lagi nggak enak ya bilang nggak enak, itu nggak apa-apa gitu ya. Lagi sedih, hey kamu gimana kabarnya, oh agak kurang baik nih gitu ya, it's okay, it's fine loh dengan ngomong seperti itu. Bukan dengan yang kamu yang nggak baik, kamu yang lagi habis putus cinta gitu kan, kamu laginya habis kehilangan seseorang yang mungkin kamu sayangi gitu, dan kamu bilang bahwa okay, I'm fine gitu kan. Itu kayak itu sama dengan kita menipu diri gitu. Kalau emang kita nggak baik ya kita nggak perlu lebay juga dengan ngomong aku nggak baik nih, aku begini. Nggak perlu gitu juga gitu, biasa aja ya, aku lagi nggak baik gitu, mungkin aku butuh waktu nih sebentar gitu, dan netralisir aja gitu, nggak usah yang terlalu berlebihan gitu ya teman-teman ya. Sebenarnya sih yang seperti itu, jadi nggak perlu yang namanya kita selalu menunjukkan sisi sempurnanya kita, karena memang nggak ada orang yang sempurna di dunia ini gitu kan. Memang kita sempurna ya gini aja gitu ya, sempurna itu kan cuman bikinan manusia ya kan, ada di persepsinya manusia. Jadi you don't need to be apa ya, kayak Wonder Woman gitu kan, atau Wonder Man ya, seperti itu. Biasa aja teman-teman ya, biasa aja, karena memang ya hidup itu akan sangat luar biasa kalau memang kita biasa aja atau apa adanya gitu ya. Seperti itu, memang udah luar biasa aja gitu ya. Jadi begitu sih teman-teman, dan yang paling penting adalah kamu tuh sebenarnya ngerti apa yang kamu mau kejar dalam hidup, apa yang bisa jadi cita-citanya kamu gitu ya, sehingga jadi hidup kamu jadi teratur lah, terarah ya, kayak gitu. Oke, teman-teman ya, ini di cerita 1, 2, dan 3 buat kamu teman-teman Aries. Sebenarnya penting gak sih pandangan orang mengenai kita gitu? Ya antara penting gak penting sih ya, bisa jadi sarana introspeksi, refleksi gitu kan. Tapi juga jangan larut di dalamnya teman-teman ya, karena seperti apapun pendapat orang mengenai kita ya, yang paling penting dan jauh sangat lebih penting adalah pandangan kita terhadap diri kita sendiri ya. Oke, kita bakal jumpa lagi di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan tema yang berbeda ya pastinya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day.